Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Eli yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di episode kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-39 yang kali ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca nas firman Tuhan ini sekali lagi dari Matius pasal 9 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Judul perikop, seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat, kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak habis-habisnya kasih setiamu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Kau nyatakan rancangan-Mu yang mulia dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat pengampunan-Mu yang sudah melayakan kami untuk bersekutu bersama-sama di kesempatan kali ini. Dan kami mohon Tuhan memimpin kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan di kesempatan kali ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di dalam perikop yang ke-39 dan kali ini lagi-lagi pembahasannya ialah berbicara soal Yesus menyembuhkan seorang yang sedang mengalami sakit. Ya, kita bisa bilang kebisuan ini sebagai bagian dari sakit penyakit, Saudara ya. Kalau sekarang orang bisu bisa dibilang sebagai orang yang mengalami kecacatan ya. Tetapi berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus di sini ya. Mungkin saja kebanyakan orang akan berpikir bahwa orang ini adalah orang bisu biasa. Mungkin ia bisu dari lahir, atau ia bisu ketika ia mulai dewasa, atau setelah ia mengalami satu sakit penyakit, tidak dijelaskan di sini. Tetapi Yesus melihat satu hal yang berbeda ya. Seandainya saya pun ada di masa itu, dengan pemahaman kita yang kebanyakan ialah kalau orang yang diganggu atau dikuasai oleh setan atau roh jahat, fenomenanya biasanya tidak seperti itu. Gejala atau tandanya itu biasanya tidak seperti itu, saudara ya. Orang yang dikuasai setan biasanya ia akan meronta-ronta, ia tidak akan pernah bisa menguasai gerakan tubuhnya, ia akan berteriak-teriak histeris dan sangat sulit sekali untuk mengendalikan orang ini. Dan fenomena ini biasanya kita sebut sebagai kerasukan setan ya. Tetapi di sini setannya kelihatan diam-diam baik. Dia justru membawa efek yang berbeda ya. Membuat korbannya ini menjadi orang yang bisu yang tidak bisa berbicara. Dan hanya Yesus yang bisa melihat hal ini. Yesus berkata bahwa orang bisu ini kerasukan setan. Dan ini juga suatu hal yang baru buat saya, saudara ya. Bagi orang-orang Israel yang melihat fenomena ini pun berkata, ini sesuatu yang baru kita lihat terjadi ya. Tetapi Yesus tahu permasalahan dari si bisu ini. Sehingga dengan kuasanya ia melepaskan si bisu ini yang butuh sekali supaya ia boleh bisa kembali berbicara. Ia mendapatkan mujizat kesembuhan ini daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudaraku, dari kisah ini kita harus mengakui satu hal ya, bahwa pengaruh setan atau keberadaan setan itu memang tidak bisa kita pungkiri, memang ada saudara ya. Orang banyakan akan berkata, oh orang sakit ini bukan karena setan, orang ini cacat biasa aja, dia adalah orang bisu yang harus diajari untuk berbicara dengan bahasa isyarat. Mungkin dokter juga akan berkata, oh dia ini bisu,
oleh gara-gara faktor medis, mungkin ada sesuatu dalam pita suaranya yang mengalami kerusakan sehingga ia tidak bisa berbicara. Tetapi firman Tuhan dengan tegas menunjukkan kepada kita bahwa kebisuan ini disebabkan oleh kerasukan setan, saudaraku. Bagaimana kita bisa menganalisis ya, kalau bukan karena Roh Kudus yang memberikan pengertian, memberikan kita hikmat dan memberitahu kita bahwa orang ini dikuasai oleh roh jahat. Dan cuma Yesus yang tahu bahwa ada roh jahat yang berdiam dalam diri orang itu. Ini adalah sebuah fakta, saudara. Sekali lagi bahwa setan itu bisa menguasai kehidupan manusia. Setan itu bisa mengakibatkan satu sakit penyakit. Tidak hanya ini, tidak hanya orang bisu. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab juga menyebutkan orang-orang yang mengalami kelumpuhan yang punggungnya bungkuk juga disebabkan oleh setan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, jangan pernah pandang enteng keberadaan setan di sekitar kita. Memang setan itu tidak bisa menjamah orang-orang percaya. Karena setiap orang percaya itu punya roh Allah dalam hidupnya. Kalau setan berani-berani masuk ke dalam kehidupan kita, itu sama seperti ia langsung berhadapan dengan penguasa alam semesta ini yang tinggal dalam hidup kita. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu kalau saudara masih hidup bersama-sama Tuhan Yesus, saudara senantiasa hidup dalam kekudusan, saudara menjaga darah anak domba Allah itu yang sudah tercurah dalam hidup saudara, saudara selalu membereskan segala dosa dan pelanggaran saudara, itu memungkinkan terjadi perlindungan Tuhan, perlindungan darah anak domba itu membentengi hidup saudara dari kuasa si jahat. Memang saya harus mengakui ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena saya ingat dulu di awal-awal akhir tahun 90-an itu ya, kita banyak kali melayani dalam pelayanan kesembuhan ilahi, pelayanan doa pelepasan ya, bagaimana kita mendoakan orang, mengusir setan, dan membuat orang itu membereskan dosa-dosa dari masa lalunya. Memang kebanyakan ya, ketika mereka membereskan, artinya mereka mengakui dosa pelanggaran mereka, mereka juga menyerahkan segala macam jimat-jimat atau pusaka-pusaka yang mereka miliki, yang mereka yakini akan melindungi mereka. Itu justru adalah kontrak dengan setan ya. Ketika mereka menyimpan jimat atau pusaka-pusaka itu, justru mereka membuat suatu ikatan dengan kuasa roh jahat yang membuat iblis setan itu leluasa masuk dalam hidup saudara. Apalagi saudara-saudara yang masih mengamalkan ilmu-ilmu kesaktian dari orang tua atau dari kakek nenek moyang kita, itu justru menjadi sebuah pijakan yang empuk bagi setan untuk hadir di tengah-tengah saudara ya. Jadi dia berkuasa untuk mengendalikan hidup saudara karena saudara masih belum menjadi kepunyaan Tuhan. Nah, beda ceritanya ketika saudara sudah lahir baru, saudara sudah mengakui dosa, saudara sudah menerima Yesus, dan saudara akan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sehingga setan tidak akan pernah bisa sembarangan dalam kehidupan saudara. Ini adalah contoh orang di mana setan mengubek-ubek kehidupannya, menggocok-ngocok kehidupannya saudara ya, merusak kehidupannya dari dalam, yakni membuat ia bisu, tidak bisa berbicara. Banyak lagi contoh yang pernah saya lihat, orang yang sekujur tubuhnya tuh korengan saudara ya, korengan sampai ia harus berbaring di atas daun pisang ya. Entah ia kena teluh, entah ia kena serangan dari orang-orang yang tidak suka dengan dia. Tapi ketika ia mengaku Yesus Tuhan adalah juru selamat dan ia menerima Tuhan dalam hidupnya, maka firman Tuhan berkata di dalam Roma bahwa tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman itu artinya tidak ada kutuk, tidak ada sakit penyakit, tidak ada segala macam serangan-serangan dari kuasa kegelapan atau roh-roh jatuh yang bisa berkuasa atas hidup saudara. Sehingga ketika ia mengakui dosanya, keesokan harinya semua borok-borok itu mulai kering sama sekali, tidak lagi mengeluarkan darah, dan akhirnya ia bisa sembuh, kulitnya mulus kembali. Ini fenomena yang kami lihat sendiri saudaraku. Saya tidak membuat-buat cerita ini. Ini yang membuat saya mengakui bahwa memang kebenaran firman Tuhan mengenai kesembuhan ilahi yang ada hubungannya dengan setan itu memang betul ada terjadi saudara ya. Jadi kita harus belajar. Kalau misalnya kita dirawat di rumah sakit,
entah apapun penyakit saudara, yang mungkin kadangkala itu tidak terjelaskan, saudaraku ya. Kadang ada juga penyakit yang sekarang ini yang baru beberapa tahun terakhir ini saya dengar, saudara ya, ketika kata orang ya, ketika satu penyakit itu tidak bisa lagi dianalisis ya, penyebabnya apa, biasanya akan ada kesimpulan yang berkata seperti ini, bahwa ini penyakit autoimun, seperti itulah. Penyakit autoimun adalah penyakit yang terbaru yang kita dengar beberapa tahun terakhir ini. Tapi saya percaya ada begitu banyak penyakit yang tidak terjelaskan itu yang bisa disembuhkan ketika saudara datang kepada Yesus. Dan ketika saudara mau menerima Yesus dalam hidup saudara, betul-betul oleh karena saudara berharap kepada Dia, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku. Saudara tidak perlu lantas bahwa misalnya saudara bukan orang percaya gitu ya. Oh, kalau aku harus menerima Yesus jadi Kristen, aku nggak mau. Enggak, Yesus tidak lantas menyuruh saudara jadi Kristen untuk menerima pemulihan. Kalau saudara berharap bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan, saudara nggak perlu jadi Kristen sekalipun. Saudara hanya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, sembuhkan saya. Saya percaya setiap orang Israel pada waktu itu masih menganut agama Yahudi, tidak ada agama Kristen pada waktu itu, dan mereka datang kepada Yesus. Mereka berseru kepada Yesus, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong aku. Dan ketika Tuhan melihat kesungguhan hati mereka butuh pertolongan, maka Tuhan akan menyatakan pertolongan dan kesembuhan dalam kehidupan saudara. Jadi kalau misalnya saudara dirawat di rumah sakit dan ada orang-orang yang mau mendoakan saudara, jangan tolak itu. Ya, yakini dengan iman, percaya saja. Sembari Tuhan bekerja melalui obat-obatan, melalui perawatan medis, Tuhan juga bekerja melalui hati saudara. Ketika saudara percaya dengan iman bahwa saudara bisa disembuhkan, saudara bisa dipulihkan, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Ada kalanya ketika orang datang ya mendoakan saudara, bukankah hal yang paling pertama yang saudara ingat ialah apakah dosa dan pelanggaranku? Ketika saudara mengakui dosa pelanggaran saudara, paling tidak setengah jalan saudara, jiwamu itu sudah disembuhkan. Ketika saudara sudah membereskan, mengampuni, melepaskan pengampunan dan lain sebagainya, dan berserah penuh kepada Tuhan, yang penting saudara, jiwa saudara diselamatkan, itu aja dulu ya. Dan saudara percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, yakinilah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, dan Tuhan akan selalu membuka jalan, membuka tangannya kepada siapapun orang yang datang untuk mencari wajahnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengarkan di kesempatan kali ini. Kami mohon Tuhan supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman ini. Tuhan mengajar kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, dan saat ini iman kami bangkit. Kami mau datang kepadamu, kami mau berharap kepadamu, kami mau berseru kepadamu Tuhan. Apapun segala sakit penyakit yang sedang kami alami saat ini, Tuhan, kami datang dan berkata, Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, sembuhkan kami. Tuhan Yesus, lepaskan kami. Kami butuh Engkau. Kami percaya kuasa-Mu sanggup melepaskan kami dari segala macam kuasa ikatan roh setan, roh iblis, atau apapun juga itu Tuhan yang ditujukan kepada kami. Kami percaya kesembuhan ilahi adalah bagian kami ketika kami belajar percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung dari program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia untuk mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.